disampaikan oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Haji Yandri Susanto SPT. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang sangat sejuk ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya Allah dicatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di yaumil masar. Yang kita hormati, yang kita takzimi, guru kita semua, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Kita doakan guru kita ini insya Allah selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dan selalu bersama kita untuk terus berbuat buat umat, agama dan bangsa. Yang saya hormati Ketua Yayasan sekaligus sahabat baik kami Kiai Haji Ahmad Fadil Muzaki Shah atau Lurah Fadil atau Gus Fadil, sekaligus anggota Komisi 8 DPR RI, tinggal di Jember tapi dapilnya Jatim 3, Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo. Kita doakan Gus Fadil tambah umur, tambah rezeki, tambah yang lain saya nggak berani, tambah pengabdian kepada bangsa dan negara melalui beliau duduk sebagai posisi penting di Republik ini. Tentu juga kebanggaan bagi keluarga besar Al-Qadiri beserta seluruh jajaran pondok pesantren, para alim ulama, ustadz, ustazah, guru-guru, tenaga pendidik. Kemudian ada di depan ini ada Kiai Umar Saifuddin, guru kita, kiai kita, ada Pak Rektor Dr. Asmat Elsi, Rektor Institut Agama Islam Al-Qadiri, yang tadi cita-citanya insya Allah sebentar lagi akan menjadi universitas. Saya meyakini segala niat dan usaha keluarga besar Al-Qadiri insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kami Bapak Ibu rombongan besar ke Al-Qadiri, harusnya tulisan besar ini kunjungan kerja reses Komisi 8 DPR RI bukan di sini Bapak Ibu. Sejatinya hari ini kami di Lampung, tapi karena Gus Fadil yang minta, ketua komisi nggak berani Bapak. Jadi Gus Fadil ini bukan berkuasa di Jember dan dapilnya, tapi Jakarta bisa diatur-atur namanya. Apalagi ngatur yang lain lebih pinter lagi. Oleh karena itu berterima kasih kepada Gus Fadil, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita semua pada hari ini. Karena kalau tanpa usul saran beliau, acara hari ini tidak ada Bapak Ibu. Kami hadir di Provinsi Bandar Lampung. Provinsi Lampung atau di ibu kotanya Bandar Lampung. Nah, karena Gus Fadil yang ngajak, biasanya anggota Komisi 8 itu kunkernya nggak lengkap. Tapi hari ini
Gus Fadil sebagai Sohibul Hajat, Sohibul Bait, rombongannya banyak Bapak Ibu. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Nanti mohon berdiri dari meja yang paling kiri saya dulu. Silakan Ibu Anissa Syakur. Wow, ini Bu, Bapak-bapak ini boleh senior, tapi suaranya tidak kalah dengan Krisdayanti. Ini dari PKB, dapilnya Jatim 2. Pasuruan Kabupaten Kota dan Probolinggo ya. Kemudian lanjut ada Pak Hasan Basri Agus. Ini senior kita Bapak Ibu, mantan Gubernur Jambi dari fraksi Partai Golkar. Nah, ini orang baik ya. Kemudian di sampingnya ada Ibu Hajah Dilmiria. Ini orang awak, orang Solo, Sumatera Barat, tapi dapilnya Sumut 2, basis suaranya di Sibolga dan Tapsel, sebanyak 19 kabupaten kota. Dapilnya termasuk Nias Bapak Ibu, jauh. Jadi datang ke sini sebuah kehormatan bagi Pondok Pesantren Al-Qadir. Lanjut, ini senior saya juga, Bapak Haji John Geneji Ajis. Ini orang penting di Golkar Bapak Ibu, di Dewan Pimpinan Pusat Golkar. Beliau adalah Ketua Mahkamah Partai. Beliau dari Golkar, dapilnya Sumatera Barat 2, Padang, Pariaman, Kota, Kabupaten, dan seterusnya ya. Kemudian ada senior saya juga Pak Iskan Kolba. Ini dari PKS. Ini termasuk penghuni lama di Komisi 8 Bapak Ibu. Ada penghuni baru, ada penghuni lama. Ini Pak Iskan ini orang yang hampir khatam tentang persoalan Komisi 8. Dapilnya Sumut 2 sama dengan Ibu Dilmeria. Kemudian ada Pak Umar Basor. Nah, ini kalau dari batiknya merah. Ini pasti dari PDIP, Partai Penguasa. Dapilnya Jatim 4, Jember sama Lumajang. Baru pulang dari haji. Nanti kalau mau santri salim, malaikatnya masih ada tuh. Kemudian Pak Muhammad Saleh. Nah ini rambutnya masih botak Pak. Habis tahalul, habis sa'i tahalul. Baru pulang haji juga. Beliau dari Golkar. Dapilnya Bengkulu. Saya sama Pak Saleh ini satu alumni Universitas Bengkulu. Saya dari SD sampai kuliah di Bengkulu. Tapi nggak pernah nyari Bengkulu karena ada senior saya. Saya pindah ke Banten, alhamdulillah jadi. Tapi istri baru satu, namanya Ratu Zakia, lagi di sini masalahnya. Langsung ke Gus Fadil, langsung diawasi melekat. Nggak pernah ikut, sekarang ikut. Saya curiga juga. Gus Fadil tidak perlu saya kenalkan lagi, sudah sangat terkenal, viral ke dunia internasional. Kalau orang nggak kenal Gus Fadil bukan warga Indonesia kelihatannya. Kemudian ada ini Pak Haji Nanang Samudra. Ini dari Demokrat, dapilnya NTB 2, Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, itulah dapilnya. Daerah wisata Mandalika, itu dapil dia. Ya. Dari Demokrat pernah jadi sekda provinsi NTB. Nah, ini anak muda kita Pak Haji atau Kiai Haji atau Gus Imron Amin. Nah, ini dari Gerindra, dapilnya Jawa Timur 11, Madura Raya, ya Sumeneb, Sampang, Bangkalan dan lain sebagainya. Ini Pak Imron Tobrani, Pak Obon Tabroni. Ini Pak Obon Tabroni dari Gerindra, dapilnya Jabar 7, Kabupaten Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Ya. Ada lagi dari anggota DPR, ada Pak Ali Ridho tadi ikut, tadi kami juga acara di
Al-Fal Al-Khairiyah Yima Islamic School di Bondowoso. Ikut beliau nggak? Dari Golkar, dapilnya juga Jatim 11 besar kecil di Bondowoso. Ada Pak Tamir Sitohor dari Kemenak Pusat, Direktur Zakat dan Wakaf, betul ya, Dirjen Bimas Islam. Ada juga teman-teman dari BPKH yang punya uang haji, duitnya 170 triliun, tapi 2 kali haji tertunda. Tadi tahun ini jadi Pak Haji Rahmat Hidayat dari Kemensos, dari Pemberdayaan Perempuan, Basnas, semuanya lah yang hadir. Tentu hadirin yang kami muliakan, Bapak Ibu, kami datang ke sini tentu ingin melihat langsung bahwa proses belajar mengajar di Jember, terutama di pondok pesantren, madrasah, universitas atau institut di bawah Kementerian Agama, itu dipastikan tetap on the track, tetap pada jalur yang benar, walaupun kita ditimpa pandemi. Pandemi itu betul tantangan tapi bukan hambatan. Nah, oleh karena itu selama pandemi sudah banyak persoalan yang datang. Ya, kalau di Banten, di Serang itu Bapak Ibu, anak saya terutama lah, nggak pernah sekolah sama pandemi. Akhirnya dia main burung merpati itu, Pak John. Capek saya ngawasinya. Ada juga yang jadi bolang, mainnya di sawah terus banyak. Nah, artinya pandemi itu menghentakkan dunia usaha dan dunia pendidikan, termasuk pondok pesantren dan madrasah. Kita insya Allah melalui itu semua dengan tetap berkomitmen bahwa karakter bangsa melalui pendidikan yang serius dari berbagai tingkatan patutlah kita terus pertajam dan kita kawal. Maka kami di Komisi 8, Bapak Ibu, saya tidak ada apa-apanya di Komisi 8, yang hebat-hebat di para anggota, kompak, bahwa pondok pesantren yang sudah lahir sebelum Indonesia merdeka harus diperhatikan oleh negara. Tidak boleh dianaktirikan, tidak boleh dikesampingkan. Maka sudah lahir Undang-Undang Pondok Pesantren, walaupun turunannya belum menyasar hal-hal yang fundamental. Kita tidak boleh menyerah. Pejuang-pejuang di depan saya tadi saya sebutkan tadi terus berbenah diri untuk menata itu semua, baik dari politik anggaran maupun dari politik kebijakan. Jadi insya Allah pondok pesantren terus akan kita kawal, karena bagaimanapun pondok pesantren sudah melahirkan banyak orang-orang hebat, banyak yang melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Maka tidak ada alasan negara tidak hadir, dan pengawalnya ya tadi Bapak Ibu anggota Komisi 8 yang luar biasa ini. Nah, oleh karena itu kita berharap pondok pesantren tetap komitmennya kebangsaan. Tidak boleh pesantren itu menjadi pusat radikalisme atau pusat mengerongrong bangsa dan negara, itu nggak boleh. Jadi mestilah dia tahu Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, karena dia lahir dan besar tumbuh di Indonesia. Jangan sampai pondok pesantren justru merepotkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kunci. Nggak boleh ada tawar-menawar lagi masalah ini. Dan sekarang Bapak Ibu kita dikagetkan. Kemarin saya menerima korban kekerasan seksual di bawah umur. Korbannya itu kelas 2 SD, Pak Dr. Asmat, kelas 3 SD, paling tinggi kelas 5 SD. Ini oleh oknum guru. Nah, saya minta ini ditindak. Semua Komisi 8 kompak bahwa pedofil atau kekerasan terhadap anak di bawah umur perlu ada pemberatan hukuman kebiri atau hukuman mati. Karena ini tidak ada, kita harus mengatakan tidak ada toleran terhadap kekerasan seksual untuk anak di bawah umur. Nah, ini mari kita jaga sama-sama
jangan pondok pesantren itu menjadi tercederai gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk madrasah Bapak Ibu, madrasah yang paling hot sekarang isunya ada revisi Undang-Undang Sisdiknas. Kalau saya tidak salah, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 di pasal 17 atau pasal 21 itu sudah sangat literal tertulis bahwa madrasah itu disebut bagian dari Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Sekarang Kemendikbud sedang merevisi itu. Revisinya apa Bapak Ibu? Madrasah dikeluarkan dari Sistem Pendidikan Nasional. Bapak Ibu setuju nggak? Kalau nggak setuju, ya kita lawan. Lawannya nggak boleh anarkis. Kita lawan dengan cara kita yang bermartabat. Karena madrasah dari sebelum merdeka sudah ada. Nah ini Pak Muhammad Ali Ridho. Ini orang Bondowoso, tamat di Alpal Al Khairiyah. Ya tadi beliau sempat menangis tadi karena ada guru-gurunya. Jadi madrasah ini Bapak Ibu tidak boleh kita anggap enteng revisi ini. Karena kalau tidak ada gerakan, tidak ada semacam kekompakan kita, saya khawatir ini Pak John. Seperti api dalam sekam nggak kelihatan, tahu-tahu udah membakar madrasah itu sendiri. Artinya madrasah tidak lagi bagian dari sistem pendidikan nasional. Yang sekarang saja masuk ke undang-undang, anggarannya kucar kacir. Istilah saya itu, kalau madrasah swasta belum sudah roboh, ya roboh beneran. Tapi kalau sekolah negeri belum roboh, dirobohkan supaya ada pembangunan lagi. Nah ini maksud kami, mari saya ajak para alim ulama, tokoh bangsa di Jember ini, khususnya Al-Qadiri yang tidak perlu kita lakukan lagi perjuangan terhadap madrasah. Kita kawal revisi ini. Saya sudah sampaikan, kalau kata madrasah itu tidak ada dalam draft, maka draft itu tidak layak masuk ke DPR. Ya, maka mohon doanya, hidup tidak lama Bapak Ibu, nggak ada yang kita tinggalkan. Kalau yang hebat itu yang berkuasa, tentu Fir'aun yang paling mulia, tapi dia namanya Fir'aun laknatullah, tenggelam di Laut Merah. Kalau yang banyak hartanya itu yang mulia di hadapan Allah, tentu Korun laknatullah yang mulia, tapi dia tenggelam di telan bumi bersama harta bendanya. Kalau yang pintar itu mulia di hadapan Allah, tentu Perdana Menteri Fir'aun, Haman, disebut dalam Al-Quran. Dia yang mulia tapi ikut tenggelam di Laut Merah. Maka mari kita jaga harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan-persoalan mari kita diskusikan. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya beri kesempatan kepada tokoh-tokoh bangsa dari anggota DPR Komisi 8 atau dari Bapak Ibu untuk kita sharing informasi masalah haji, terus kami perbaiki masalah undang-undang PKS atau penghapusan kekerasan seksual, sedang kita tunggu dari pemerintah, peraturan pemerintahnya, termasuk politik anggarannya, kebencanaan, terus kita lakukan mitigasi dan lain sebagainya. Intinya kami berbahagia, senang rasanya tiba di pondok pesantren yang luar biasa ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah semangat kita untuk terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan buat agama, bangsa dan negara. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.